Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu pada kuliah daring, pada mata kuliah komunikasi bisnis, dan pada mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang keempat, dan di topik ini kita akan membahas tentang menulis pesan-pesan bisnis. Ada beberapa subtopik yang akan kita pelajari pada topik ini. Yang pertama, pentingnya pesan-pesan bisnis. Yang kedua, tahapan proses penulisan pesan-pesan bisnis. Dan yang ketiga, merencanakan pesan-pesan bisnis. Kita masuk subtopik yang pertama, yaitu pentingnya pesan-pesan bisnis. Pesan-pesan bisnis harus hidup, ringkas, dan mudah dibaca untuk mendapatkan perhatian yang diinginkan dari pembaca. Sasaran penulisan yang efektif adalah menyatakan gagasan, bukan mengesankan penerimaan. Jadi pesan bisnis ini sangat diharapkan dalam suatu bisnis, karena dengan adanya pesan bisnis ini kita akan menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada penerima pesan tersebut. Jadi cara yang terbaik untuk melakukan pesan bisnis yang efektif adalah dengan mengikuti proses penulisan yang sistematis. Ada beberapa karakteristik dari pesan-pesan bisnis yang efektif. Yang pertama adalah courtesy, yaitu penggunaan pesan yang sopan dan santun. Yang kedua adalah correctness, yaitu bebas dari kesalahan, baik itu secara gramatika, secara ejaan, secara kata keterangan, dan kata-kata lainnya. Lalu yang ketiga adalah conciseness, yaitu ringkas dan padat, di mana pesan yang ingin disampaikan itu harus ringkas dan padat, tidak bertele-tele. Yang keempat adalah clarity, yaitu menginformasikan dengan bahasa yang jelas, sehingga pesan dari bisnis tersebut dapat tersampaikan kepada penerima bisnis tersebut. Yang kelima adalah concernedness. Yang kelima adalah correctness, yaitu penyajian informasi secara spesifik dan pasti. Yang keenam adalah completeness, yaitu informasi harus disajikan secara lengkap. Jadi, ketika suatu perusahaan ingin menyampaikan pesan bisnis kepada partnernya, maka dia harus memperhatikan 6 karakteristik dari pesan-pesan bisnis ini, agar nantinya pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan tersebut dapat tersampaikan secara jelas, secara pasti kepada penerimanya. Ada 3 tahapan dalam proses penulisan pesan bisnis sehingga pesan bisnis ini menjadi lebih efektif. Yang pertama adalah tahapan perencanaan. Dalam perencanaan ini sebagai dasar atau fundamen dari pesan tersebut, di mana dalam perencanaan ini harus dianalisa terlebih dahulu, harus dipelajarin apa maksud dari pesan tersebut, sehingga dibentuklah tujuan dari penyampaian pesan tersebut, lalu dibuatlah layout, lalu dibuatlah penulisan dan profil dari audiens, kemudian dilakukan analisa atau investigasi untuk memuaskan audiens dengan informasi yang dibutuhkan. Jadi ketika ingin membuat pesan bisnis, lakukan perencanaan yang matang. Setelah dilakukan perencanaan, maka dilakukan penulisan terhadap pesan tersebut dengan cara membuat draft pertama penulisan dengan menuangkan dalam bentuk kata, lalu kata itu akan menjadi kalimat dan paragraf, dan memilih ilustrasi dan detail untuk mendukung ide utama. Jadi menggunakan kata-kata yang mudah untuk dipahami oleh si penerima pesan. Setelah dilakukan penulisan, langkah yang ketiga adalah dengan menyelesaikan penulisan tersebut. Ketika di tahap penulisan itu adalah membuat draft pertama, maka ketika di tahap penyelesaian, seorang penulis pesan harus melakukan review terhadap keseluruhan isi pesan sampai pesan yang ingin kita sampaikan itu terlihat jelas dan efektif, lalu pesan tersebut
bisa nantinya isinya dapat dimengerti dan dipahami oleh penerima. Jadi ketiga tahap ini harus dilakukan untuk mendapatkan pesan yang efektif dan jelas sehingga penerima itu dapat memahami isi dari pesan bisnis yang ingin disampaikan oleh suatu perusahaan. Lalu dalam merencanakan pesan-pesan bisnis ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah dengan menentukan maksud dan tujuan. Jadi ketika ingin membuat pesan bisnis, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tentukan dulu tujuan dari pesan tersebut. Karena dalam menentukan tujuan ini akan mempermudah dari pengirim pesan untuk memberikan informasi terhadap isi dari pesan tersebut. Lalu yang kedua adalah mengembangkan profil audiens, di mana dalam mengembangkan profil audiens ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, siapakah audiens Anda? Berarti siapakah si penerima pesan itu? Lalu, bagaimana sikap mereka? Bagaimana respon mereka nantinya terhadap pesan yang ingin kita sampaikan? Lalu yang ketiga adalah apa yang mereka perlu ketahui sehingga pesan tersebut tidak bertele-tele sehingga pesan dari pesan tersebut dapat tersampaikan kepada si penerima. Lalu mengapa perlu peduli terhadap pesan Anda? Kenapa si audiens itu perlu peduli terhadap pesan kita? Apakah pesan itu menyatakan suatu persetujuan atau tidak? Itu juga menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Jadi keempat pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab terlebih dahulu oleh si pengirim pesan agar nantinya pesan tersebut dapat tersampaikan dengan mudah dan jelas. Lalu tahap ketiga dalam merencanakan pesan itu ada hal yang perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah temukan apa yang ingin diketahui audiens. Di dalam menemukan apa yang ingin diketahui audiens ini si pengirim ini harus fokus kepada audiens supaya pesan kita efektif dengan menemukan apa yang sebenarnya ingin diketahui oleh audiens. Jadi isi dari pesan tersebut hanya adalah hal-hal yang ingin diketahui oleh audiens. Jadi ketika si perusahaan ingin mengirimkan pesan bahwa dia setuju terhadap kerjasama yang dilakukan antara kedua perusahaan, maka isi pesan tersebut harus menyatakan setuju, langsung menyatakan setuju tanpa menggunakan basa-basi yang terlalu bertele-tele. Lalu yang keempat adalah memilih media atau saluran yang memadai, di mana media ini bisa dengan media tertulis atau dengan menggunakan surat atau dengan menggunakan media lisan atau dengan menggunakan jenis media lain seperti surat dan memo, laporan dan proposal, surat elektronik, mesin fax, atau juga bisa dengan percakapan tatap muka secara langsung dengan melakukan telepon dan voicemail atau audio tape atau video tape atau video call juga bisa melakukan penyampaian pesan. Demikian paparan saya tentang topik yang keempat ini. Untuk melengkapi pertemuan kita pada pagi hari ini ada beberapa tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan. Tugas-tugas tersebut nantinya kalian kerjakan di buku tugas kalian lalu kalian kirimkan ke GC. Di mana tugas yang harus kalian kerjakan yaitu yang pertama jelaskan karakteristik pesan bisnis yang efektif. Yang kedua, jelaskan tahapan proses penulisan pesan-pesan bisnis. Dan yang ketiga, jelaskan bagaimana cara merencanakan pesan-pesan bisnis. Kakak berharap ketiga tugas ini nantinya kalian jawab dengan tepat, dengan benar, dan jawaban yang singkat, padat, dan tepat. Dan kakak berharap semua adik-adik mahasiswa mengerjakan tugas ini, karena nantinya nilai dari setiap pertemuan atau setiap topik pada mata kuliah ini nantinya akan diakumulasikan untuk nilai akhir kalian. Dan nilai itu juga akan menentukan apakah kalian bisa mengikuti ujian tengah semester ataupun mengikuti ujian UAS. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini.
Kakak berharap kalian tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan kalian. Selamat pagi semuanya.